Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kolesterol. Siapa nih di antara Bapak dan Ibu semuanya yang sedang menonton video ini sedang mengalami penyakit kolesterol? Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya kolesterol itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita? Kolesterol yang baik, kolesterol yang murni itu mempunyai fungsi sebagai pelumas. Misalnya nih ya, kita ibaratkan bahwa pembuluh darah kita itu seperti selang ya. Jadi seperti selang. Nah, dinding-dinding pembuluh darah itu jika kita memiliki kolesterol yang murni, yang baik, itu dia akan berfungsi menjadi pelumas di selang tadi, di pembuluh darah kita tadi. Nah, ketika kolesterol kita itu baik dan masih murni, maka apapun yang melewati pembuluh darah itu akan lancar karena di sini dilumasi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kolesterol tadi di dalam pembuluh darah kita tadi bertemu dengan radikal bebas dan juga lemak yang jahat. Akhirnya, fungsi dari kolesterol yang baik tadi menjadi tidak berfungsi. Sehingga ketika, ibaratnya ini pembuluh darah kita ya, ketika pelumas tadi tidak berfungsi, apapun yang masuk ke pembuluh darah kita, entah itu lemak jahat dan lain, itu akan menumpuk di pembuluh darah kita. Sehingga yang masuk ke pembuluh darah tadi menjadi tidak lancar. Itulah yang menyebabkan orang-orang terkena penyakit kolesterol. Nah, Bapak Ibu semuanya tahu nggak sih sebenarnya eh, apa bahayanya ketika kita mengalami kolesterol? Bahayanya banyak banget ya. Salah satunya adalah ketika kita mengalami penyakit jantung itu kita bisa ngerasain bahwa jantung itu benar-benar karena pembuluh darahnya tadi tersumbat, kita bisa merasakan dada yang benar-benar sesak ya. Kemudian kalau misalnya ini bisa menyebabkan stroke. Nah, ketika kita mengalami stroke, tubuh kita yang separuh itu akan mengalami penyumbatan pembuluh darah sehingga membuat tubuh kita yang separuh tadi tidak berfungsi. Jadi jangan macam-macam dengan kolesterol ya. Nah, gimana caranya supaya kita tidak terkena kolesterol? Bapak dan Ibu semuanya tonton video yang akan saya berikan setelah ini. Tonton sampai habis, jadi biar Bapak dan Ibu tahu apa penyebab dari kolesterol dan juga bagaimana cara mengatasi penyakit kolesterol. Tonton videonya sampai habis ya, jangan pernah di skip, tonton sampai habis. Kolesterol itu kalau masyarakat yang tahu, mudahnya itu kan lemak ya. Lemak itu dibagi, lemak baik dan lemak jahat kan. Nah, kalau kolesterol tinggi, kita lihat nih, apa yang tinggi? Apakah triglyceridnya, LDL-nya, atau HDL? Kan biasanya orang-orang yang usianya sudah seperti kita lah, kalau diperiksa, biasanya kolesterolnya ngaco. Kalau misalnya yang LDL-nya tinggi, nah itu yang cilaka. Bahayanya apa sih kalau misalnya lemak jahat tadi itu tinggi? Kita tahu lemak jahat sama radikal bebas akan terbentuk foam cell. Nah, foam cell tersebut bisa di pembuluh darah itu nyumbat. Kalau di otak, stroke. Kalau di jantung, penyakit jantung koroner. Kolesterol itu tidak bergejala sebenarnya, kecuali sudah terjadi suatu penyakit, nyeri dada. Kalau stroke, lumpuh sebelah. Ada beberapa teori mengatakan kita kan punya pembuluh darah kayak selang ya. Makin tua tuh penumpukannya tuh makin banyak. Jadi kan tambah lama tambah nyempit. Akibatnya apa? Tekanan darah meningkat. Cuma masih muda mungkin nggak? Mungkin aja. Kalau kita makannya terlalu berlemak, biji-bijian itu kan tinggi akan serat. Serat itu sangat banyak fungsinya. Salah satunya mengurangi penyerapan lemak jahat, menormalkan kolesterol. You are what you eat. Kalau kamu makan sehat, ke depannya resiko terjadi penyakit tadi akan menurun. Apa lalu penyebab sumbatan pembuluh darah? Apa? Yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah adalah lemak kolesterol yang teroksidasi, Pak. Jadi lemak dalam tubuh Bapak teroksidasi itu menyebabkan kolesterol ya tersumbat. Jadi kalau kolesterol murni yang tidak teroksidasi, justru kolesterol ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis karena fungsi dari kolesterol adalah pelumas sebagai oli dalam tubuh kita, melumasi sendi-sendi kita sebagai bahan dasar pembentuk antibodi. Makanya orang yang suka minum obat anti kolesterol, hati-hati antibodinya bisa turun. Jangan turunkan kolesterol Bapak, tetapi yang dilakukan
hindari oksidasi, meminimalisir oksidasi, dan perbanyak obat, dalam tanda kutip obat di sini adalah antioksidan. 5 penyebab kolesterol tinggi yang tidak banyak orang tahu. Nah, biasanya kalau kolesterol tinggi kita selalu menyalahkan karena makannya kurang baik gitu ya, karena kita tuh makannya makanan yang gorengan dan sebagainya. Nah, ini ada 5 penyebab yang Anda wajib tahu. Yang pertama apa? Kurang tidur. Jadi Anda yang kurang tidur itu pasti kolesterolnya sukar turun. Yang kedua, stres. Stres ini stres secara pikiran ya. Jadi kalau kita banyak mikir, kemudian kita stres secara emosional, baik stres yang fisik karena kurang tidur tadi, keduanya meningkatkan hormon kortisol dan itu pengaruh pada kadar kolesterol yang tinggi. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan apa? Obat-obatan KB paling sering ya. Kemudian steroid, anti kejang itu bisa mempengaruhi yang namanya kadar kolesterol dalam darah. Kemudian yang faktor keempat adalah pada saat kita mengalami menopause. Jadi pada saat kita perimenopause, usia di atas 43 tahun ya, mulai peri, itu biasanya kadar kolesterol akan cenderung untuk naik. Jadi jangan heran kalau sudah menopause kok kolesterolnya diobati turun sebentar, habis itu naik lagi ya, karena memang karena perubahan hormon. Yang kelima penyebabnya adalah karena kopi gitu ya. Jadi tidak semua kopi mengakibatkan kolesterol meningkat, biasanya golongan espresso ataupun kopi yang dicampur, jadi ada susunya, nah itu sangat meningkatkan kadar kolesterol. Saya Dr. Kadia Penyakit Dalam. Tanda-tanda kolesterol tinggi, mudah lelah, mudah pusing, nyeri tengkuk, semutan, nyeri dada, sakit kepala, dan suka mengantuk. Kondisi ini bisa serius, bisa menyebabkan serangan jantung, stroke ya. Jadi ada terasa nyeri dada, salah satu tanda komplikasi dari kolesterol yang tinggi. Nah, untuk mengetahui kadar nilai kolesterol yang normal, mari kita lihat tabel berikut ini. Kolesterol total usahakan di bawah 200, kolesterol LDL usahakan di bawah 130, dan kolesterol HDL usahakan di atas 60, trigliserid di bawah 200. Nah, makanan-makanan yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, misalnya sayuran hijau, kacang-kacangan, pisang, gandum, teh hijau, dan susu kedelai. Dan juga tentu melakukan kegiatan yang bagus seperti olahraga dan tidur yang cukup, dan hindari stres ya. Nah, kemudian kita lihat ternyata kalau kita mengetik di PubMed, itu jurnal kedokteran dunia, propolis mereduce kadar kolesterol, itu ternyata terbukti secara ilmiah ya. Propolis itu mampu menurunkan kadar glikemik status atau kadar gula, kadar lipid, dan kadar aterosklerosis yang menyebabkan aterosklerosis ya. Nah, ini hasilnya sangat menggembirakan. Nah, manfaat propolis bukan hanya untuk menurunkan kadar kolesterol, tapi juga untuk pertolongan pertama untuk berbagai penyakit sehari-hari dan mengatasi pola hidup kita yang jelek. Nah, harta yang paling berharga adalah kesehatan, cegah penyakit sebelum parah ya.